Halo semuanya, selamat datang di channel Mantap Academy. Jadi pintar, jadi mantap. Oke guys, jadi aku lagi ada di bandara nih sebenarnya. Aku lagi nunggu flight dan karena flightku di delay sekitar 2 jam, jadi aku memutuskan untuk bikin video ini. Aku mau bahas soal-soal dari tryout yang kemarin aku coba, dan aku mau bahas dengan cara cepat atau trik cepat yang sebenarnya kalau kalian tahu, kalian bisa ngerjain tryout dengan cepat. Dan sebenarnya kalau kalian tahu, kalian bisa ngerjain UTBK dengan cepat. Guys, kalau ini suaranya agak berisik, mohon dimaklumi karena ini di bandara. Oke guys, kita langsung mulai dari nomor 1. Kemarin soalnya adalah diketahui sistem persamaan linear dua variabel, ya kan? Jika digambarkan pada koordinat kartesius, kedua garis berpotongan di 2,1. Nah ini penting guys, kalau ada garis ya, pokoknya konsepnya kayak gini, atau triknya ya. Kalau ada garis ya, y sama dengan mx plus c atau apapun itu melewati suatu titik 2,1 gitu kan. Ini tinggal dimasukin ke sini guys. Artinya ini kan koordinat x, ini koordinat y. Masukin aja ya. Artinya y-nya 1, x-nya 2. 1 sama dengan m dikali 2 ditambah c, gitu ya. Konsepnya seperti itu. Artinya, kalau di soal seperti ini, masukin aja ini ke sini, ini juga ke sini, ya. Jadinya gimana? Ya udah. X-nya masukin 2, y-nya masukin 1. Yang pertama, jadinya 2a tambah 3 kali 1 sama dengan 13, gitu kan. 2a tambah 3 sama dengan 13, 2a sama dengan 10. A-nya sama dengan 5. Ketemu A-nya. Yang kedua, B-nya dimasukin X-nya 2 dan Y-nya 1 sama dengan 5. 2B sama dengan 6 dan B sama dengan 3. Gitu ya guys. Terus tinggal masukin deh A kuadrat plus B kuadratnya 34. Yaitu 9 tambah 25. Gitu ya guys. Sama ada satu konsep lagi. Kalau ada kurva dan garis berpotongan atau garis dan garis berpotongan, itu juga bisa disamain guys ya. Misalnya garis X plus 2Y sama dengan 3 berpotongan dengan garis 2x tambah 2y sama dengan 5 gitu kan. Titik potongnya di mana? Artinya kalian tinggal samain dua ini guys ya. Kalau disamain jadinya apa? Jadinya SPL DV. Tinggal diselesain guys ya. Jadi x plus 2y sama dengan 3, 2x plus 2y sama dengan 5, dikurangi ya kan, coret-coret. Ini min x sama dengan min 2 sehingga x sama dengan 2. Kalau x-nya 2 masukin ke sini, 2 tambah 2y sama dengan 3, 2y sama dengan 1, y sama dengan setengah. Ketemu deh, titik potongnya adalah 2,5. Gitu ya guys. Oke, next. Jadi sebenarnya guys, salah satu trik untuk ngerjain UTBK dengan cepat adalah kalian banyak yang nanya soal supaya ada instingnya. Jadi kayak tahu gitu. Ngeliat soal langsung tahu diapain. Kalau kalian ngeliat soal belum tahu mau diapain, itu bakal lama. Next. Misalkan x, y bilangan positif, dikasih persamaan seperti ini, ya kan? Disuruh cari hubungan antara x dan y. Nah, kalau ada kayak gini guys, kan harus lancar. Tinggal dikali silang, ya kan? Ini aljabarnya nih. Jadinya 2 dikali 2x tambah 7y sama dengan 5 dikali 5x min 2y. Kemarin pas aku kerjain, ini nggak aku tulis lagi. Aku langsung kaliin di otak aku. Dan itu trik cepatnya. Karena kalau kalian harus nulis, ini udah buang-buang waktu guys ya. Jadinya apa ini? 4x tambah 14y sama dengan 25x min 10y. Gitu ya. X sama x dikelompokin, y sama y dikelompokin. Nah, ini harus lancar juga guys. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Jadinya 14y tambah 10y sama dengan 25x min 4x gitu ya. 24y sama dengan 21x. Nah, sekarang kayak gini guys. Artinya kalian bisa kumpulin huruf sama angka sendiri. Jadinya apa? Y per X sama dengan 21 per 24 ya. Nah, dapat perbandingan. Tinggal dilihat nih. Y sama dengan 24 per 21X. Harusnya apa? Harusnya Y sama dengan 21 per 24X. Jadi ini salah ya. X sama dengan 24 per 21Y. Ini juga salah ya. X sama dengan Y sudah pasti salah. Nah, kalau ada perbandingan seperti ini, kalian tinggal lihat guys. Y-nya kan 21, X-nya 24. Yang lebih besar yang 24 kan. Jadi X-nya lebih besar. X lebih besar daripada Y. Begitu guys. Nah, ini guys. Jadi triknya adalah kalian lihat ini langsung tahu harus diapain. Langsung dikali silang. Harus lancar. Oke? Oke, next. Next ini adalah soal koordinat kartesius guys ya. Kalian harus lancar ngegambarnya guys. Kan kayak gini nih koordinat kartesius ya. Nah, A 0,1. 0 di sini, 1 di sini gitu kan. Ini A gitu kan. Berarti ini A.
Oke. Terus B 0,0, berarti di pusat sini ya B. C 2,0. 2 di sini. Ini C ya, ini C. Jadi ini 2 panjangnya, ini panjangnya 1 gitu ya. Terus D terletak di atas titik C. Nah, terus kalian lihat segitiga ABC dan BCD sebangun. Artinya apa? Biasanya kalau kayak gini dari penamaannya guys ya. AB sama BC, artinya AB sama BC sebangun, BC sama CD, dan AC sama BD. Jadi perbandingannya itu berdasarkan namanya. Oke. Jadi kalau kita tulis AB per BC ya, AB per BC sama dengan BC per CD sama dengan AC per BD. Kayak gini guys. Nah, terus D kan di sini nih, kita nggak tahu ya. D kan di atasnya C gitu kan. Kita lihat guys, AB per BC. Berarti 1 banding 2 ya. 1 banding 2 sama dengan BC per CD. 2 per CD gitu kan. Artinya CD berapa? CD sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 guys. Ya, artinya panjang CD itu 4. Sedangkan C itu di atasnya D. Artinya apa? Panjangnya kan 4. C itu koordinatnya adalah 2,0. Jadi dari 2,0 naik ke atas 4. Artinya kalau atas adalah koordinat Y-nya ya guys. Jadi di sini adalah 2,4. Jadi yang pertama ini benar guys. Kita lihat nomor 2. Panjang garis AC adalah akar 5 satuan. Kita lihat nih guys, ya kan? Set. Nah, AC itu kan carinya Pitagoras ya. Pitagoras ini 1, 2. Karena ini siku-siku, jadinya ini adalah akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 5. 1 tambah 4, 5. Ya, berarti ini benar. Ya kan? Kalian lihat guys ya. Ini juga trik UTBK. Kalian harus lihat pilihan jawabannya. 1 benar, 2 benar. Artinya ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Sisa 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Yang beda yang mana? Yang 4 guys ya. Jadi kalian cek. Kalau yang 4 benar, artinya jawabannya yang ini. Kalau yang 4 salah, artinya jawabannya yang atas. Gitu. Karena kita lihat. Berarti yang nomor 3 kita nggak usah cek ya. Yang kita cek adalah nomor 4. Gradien garis BD adalah 2. Gradien apa guys gradien? Kita lihat ya. BD itu kan 2,4 dan 0,0 ya. Ini 0,0 kan B. Nah, gradien itu adalah kemiringan. Kalian tinggal kurangin selisih Y per selisih X. Selisih Y-nya 4 minus 0 ya. Per selisih X-nya 2 minus 0. Jadinya 4 per 2 sama dengan 2. Bener nih nomor 4. Jadi jawabannya yang ini, yang bawah ya. Gitu guys caranya. Jadi kita juga harus jeli melihat pilihan jawabannya. Oke? Next, soal yang ini ada trik cepatnya yang kemarin aku kerjain. Gimana trik cepatnya? Kalian lihat. Manakah nilai M dan N yang menyebabkan penyelesaian dari berdasarkan di atas memuat interval ini? Ya. Artinya apa? Artinya 0, X, setengah, ini tuh solusinya. Solusi dari ini. Artinya apa? Artinya, apakah 1/4 masuk? Ya kemarin di tryout aku kerjainnya 1/4. 1/4 itu kan lebih kecil dari setengah, tapi lebih besar dari 0. Ya kan? Jadi aku masukin aja 1/4. Bang, 1/3 boleh gak? Boleh, 1/3. 1/3 juga masih memenuhi. Ya nggak memenuhi berapa? Misalnya 1 kan nggak memenuhi ya. Karena 1 lebih besar daripada setengah. Nah, kalau kayak gini, tinggal masukin guys. Ini jauh lebih cepat. Ya, artinya X-nya coba aku masukin 1/3. Jadi apa? 1/3 minus M per 1/3 minus N. Hasilnya harus lebih besar daripada 2. Nah, tinggal masukin. Coba ya. Setengah sama min setengah. 1/3 minus setengah per 1/3 min setengah ya. Min setengah. Sama dengan 1/3 minus setengah per 1/3 tambah setengah. Kalian lihat nih guys, ini kan positif. Yang ini 1/3 dikurangi setengah kan negatif. Hasilnya pasti negatif. Jadi nggak mungkin lebih besar daripada 2. Tidak mungkin. Jadi ini salah. Nah, kalian kerjain terus. Salah nanti yang benar adalah yang nomor 4 guys. Jadi 1/3 minus 2 per 1/3 minus 1. Kalian lihat. Yang atas ini harus lancar teman-teman ya. 1/3 minus 2 itu kan 6/3 ya. Jadi sama dengan minus 5/3. Per bawahnya adalah 1/3 minus 1. 1/3 minus 3/3 sama dengan minus 2/3 ya.
3-nya coret, minusnya coret. Jadinya 5/2. Nah, 5/2 ini kan lebih besar daripada 2, ya. Karena 2 itu kan 4/2 ya. Jadinya karena 5/2 lebih besar, yang 4 ini yang memenuhi. Gitu guys ya. Hanya 4 yang benar jawab. Ini trik dari aku, masukin nilai. Dan ini jauh lebih cepat daripada kalau kalian pakai bentuk umumnya. Oke? Nah, yang ini gampang ya guys, karena ini inverse dari fungsi fx. Ingat, kalau misalnya y sama dengan 2x plus 3. Inverse adalah kalian lihat x sama dengan berapa. Ya, sesimpel itu. Ini kan berarti y min 3 sama dengan 2x, terus x sama dengan y min 3/2. Artinya f inverse x adalah y-nya ganti x min 3/2. Sesimpel itu guys. Ya, itu adalah konsep inverse. Oke. Terus yang berikutnya, kemarin jujur kayaknya ada cara yang lebih simple dan lebih cepat dari yang kemarin aku kerjain. Yang kemarin aku kerjain itu kalau ada GOFX, ini di inverse ya, ini di inverse, jadinya itu F inverse O, G inverse X. Nah, ini kemarin aku kerjainnya kayak gini, ya kan? Tapi bisa juga pakai konsep kalau ada Fx sama dengan A, maka F-nya bisa kita pindahin, ya kan? Ini F inverse A sama dengan X. Nah, ini tuh kunci yang bakal sangat membantu di UTBK. Nah, sehingga guys, kan H itu kan GOFX. Yang kita mau adalah H inverse ya, H inverse 10 kan? Artinya apa? Artinya kita cari dulu GOF-nya. GOF adalah F-nya dimasukin ke G, ya. Artinya 2x plus 3 kuadrat min 4 dikali 2x plus 3 ditambah 5. Gini kan GOF. Yang F-nya, yang ini dimasukin ke X-nya ini, gitu kan. Terus artinya apa guys? Ini kan H ya, ini kan H ya, ya kan, HX gitu ya. Ini adalah HX sama dengan ini. Sehingga pakai konsep yang ini, H inverse, kita dapat H inverse dari ini ya, 2x plus 3 kuadrat min 4 dikali 2x plus 3 plus 5 sama dengan X. Sekarang kita mencari H inverse 10. Sehingga apa? Dalamnya ini tinggal disama denganin 10. Dan hasil X-nya akan muncul. Gitu. Ini jauh lebih cepat kayak daripada yang kemarin aku kerjain. Coba kita kerjain ya. Artinya 2x plus 3 kuadrat min 4 dikali 2x plus 3 plus 5 sama dengan 10. Gini ya. 2x plus 3 kuadrat min 4 dikali 2x plus 3 min 5 sama dengan 0. Ini pindah ya. Nah, kalau kayak gini ada triknya lagi guys ya. Ini harus peka. 2x plus 3, 2x plus 3. Daripada aku jabarin, mending aku misalin A. Ya, ini jadi A kuadrat. Jadi misalkan A sama dengan 2x plus 3. Jadinya A kuadrat min 4A min 5 sama dengan 0. Nah, jadi apa guys? A min 5, A plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat A sama dengan 5 atau A sama dengan min 1. A-nya apa? 2x plus 3 ya. Berarti 2x plus 3 sama dengan 5 atau 2x plus 3 sama dengan min 1. Kita lihat, kalau yang ini 2x sama dengan min 4, x sama dengan minus 2. Tapi kita mau yang positif kan? Jadi 2x plus 3 sama dengan 5, 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Dapat deh, ya kan? Tinggal masukin ke sini, x-nya sama dengan 1 jawaban. Gitu guys, ini konsep fungsi komposisi dan inverse. Harus lancar, mantap. Nah, terus guys ya, ini mirip banget sama yang di atas, F inverse min 1 dan G inverse min 1. Ingat, konsep inverse gimana? Kalau ada Fx sama dengan 2x plus 3, F-nya kita pindahin, jadinya F inverse dari 2x plus 3 sama dengan X. Dan yang sama, G inverse dari X kuadrat min 4x plus 5 sama dengan X. Gitu ya. Sekarang kita lihat nih, dalamnya min 1. Artinya, dalam sini kita mau ubah jadi min 1. 2x plus 3 sama dengan min 1. 2x sama dengan min 4. X sama dengan minus 2. Artinya ketemu deh F inverse min 1, X-nya sama dengan minus 2. Masukin ke sini kan, sama dengan minus 2. Next, G inverse 1 ya. Berarti dalam sini sama dengan 1. X kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 1. X kuadrat min 4x plus 4 sama dengan 0. Ini adalah X min 2 kuadrat sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Artinya G inverse 1 sama dengan 2. Nah, artinya min 2 dikali 2 yaitu minus 4 guys. Harus lancar. Oke. Nah, ini soal yang lumayan susah dan kemarin aku lihat di komen banyak yang bingung untuk soal ini ya. Kita lihat guys ya. Yang ditanya adalah panjang sisi BC. Ya kan? Pertama, panjang sisi BC ini berapa? Kalian harus lihat, ABCD adalah persegi panjang.
luasnya adalah 84. Persegi panjang, rumus luasnya adalah P dikali L ya, sama dengan 84. Nah, panjangnya kita bisa tahu dari mana? Dari ini, koordinat kartesiusnya guys, ya. Ingat, lihat. Karena garis lurus, jadi pasti Y-nya sama. 1. Jadi, kalau mau kita panjangnya, lihat selisih dari X ya guys, ya. 10 di minus 2, berapa? 12. Jadi, panjang itu 12. 12 kali L sama dengan 84. Sehingga L lebarnya adalah 7. Ya kan? Artinya BC panjangnya 7. Nah, karena panjangnya 7, kalian bisa cari koordinat C-nya guys ya. Kalian juga bisa cari koordinat D-nya. Gimana? Lihat, yang B itu kan X-nya 10. Kalau ke atas, X-nya tetap, Y-nya berubah. Ini jadi 10,1 tambah 7, yaitu 8. Yang ini berapa? X-nya tetap, 1 tambah 7, yaitu min 2,8. Nah, mantap ya. Next, yang ditanya adalah selisih luas segitiga ABD dan BDE. Kita gambar ya. ABD kan kayak gini nih. ABD dan BDE, ya kan? Nah, kalian bisa lihat nih, perbandingan luas segitiga CDE dengan segi 4 ABDE adalah 1:6 ya. CDE. Yang ini ya guys. Yang ini tuh 1 atau X ya. Ini 1 banding segi 4 ABDE ya. ABDE semua ini itu adalah 6 perbandingannya guys ya. Artinya kalau ada perbandingan seperti ini, aku suka kasih X guys. Yang ini X, yang ini 6X. Totalnya X tambah 6X kan berapa? 7X. 7X ini luasnya adalah 84. Sehingga luasnya si X itu adalah 12. Sehingga kita dapat perbandingannya yang ini 12, yang ini 72. Gitu guys. Nah, sekarang kalau kita sudah dapat ini, kita lihat yang ABD berapa? ABD itu kan segitiga ya. AD-nya 7, AB-nya 12. Luasnya ini berapa? 12 dikali 7 dibagi 2 ya. Ini 6, jadi ini 42. Nah, ini 42, yang ini 12. Yang ini 12. Jadi BED berapa? Kan total luasnya 84. Berarti dikurangi 42 dikurangi 12. 84 dikurangi 54 yaitu 30 guys. Ini jadi 30 deh. Selisihnya berapa? Tinggal dihitung. 42 dikurangi 30 yaitu 12. Nah, terakhir, jika garis DE diperpanjang akan memotong sumbu X di titik berapa? Berarti kita harus cari koordinat D dan E. Tadi udah ketemu ya, yang D itu min 2,8. Nah, yang E gimana? Kalian lihat guys ya, tadi kan luasnya ini kan 12. Panjangnya DC kan 12. Ya, ini panjangnya 12. Berarti CEX kan? Ingat luas segitiga, tengah dikali 12 dikali X sama dengan luasnya ya, 12. 6, berarti 6X sama dengan 12, X-nya dapat sama dengan 2. Sehingga CE ini 2. Nah, tadi kan CB kan panjangnya 7. Artinya ini 2, ini 5. Dapat deh. BEC kan satu garis. Berarti koordinat X-nya tetap 10,1 tambah 5, yaitu 6. Oke. Nah, kalian lihat guys ya. Jadi ada garis gini. Ini min 2,8. Yang ini 10,6. Yang mau kita tahu adalah memotong sumbu X di mana, ya. Ini kalau kalian terusin ya guys, nanti memotong sumbu X itu adalah Y-nya 0 guys. 0, berapa nih? Ya kan? Nah, kalau garis itu kan gradiennya sama, gitu kan? Sebenarnya gradien itu apa? Gradien itu perbandingan selisih Y dan X. Nah, itu penting. Jadi, kalian lihat guys, 8 dikurangi 6, 2 ya. Ketika Y-nya berkurang 2, Y berkurang 2, X-nya gimana? Dari min 2 ke 10. X-nya tambah 12. X tambah 12. Jadi, logiknya, setiap Y berkurang 1, X-nya tambah 6. Itulah perbandingannya. Sekarang kita lihat. Dari 6 ke 0. Y-nya gimana? Y-nya berkurang 6 ya. Y-nya kurang 6. Berarti X-nya tambah 6 dikali 6. X-nya tambah 36. Karena perbandingannya tetap. Oke? Sehingga ini 0, dari sini ke sini tambah 36 ya guys. Tambah 36 jadinya 46,0. Gitu deh guys. Oke, next. Diagram Venn ya. Kalian harus tahu diagram Venn itu makna-maknanya apa. A, U, B. Gabungan semua ya guys. Aku highlight ya. A, U, B. A atau B itu semuanya. Jadi yang aku highlight ini guys ya. Nih, yang aku warnain hijau ini. Itu adalah A, U, B. Semuanya masuk. Ya, bener ya. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 masuk ya. Benar. Jadi ini benar guys. B dikurangi A.
Yang B dikurangi, artinya semua yang A itu nggak masuk. Berarti dikurangi A. Sisanya apa? Berarti yang dua ini, yang dua tengah-tengah ini nggak boleh masuk guys. Karena dua ini adalah A. Ya kan? Memang dua itu juga B. Tapi karena dikurangi A, berarti semua yang A itu habis. Jadi tinggal yang ini guys. Tinggal yang biru ini sebenarnya. 8, 4, 6. Ini benar. Terus N, A komplement. Komplement itu di luar A. Di luar A yang mana guys? Di luar A itu termasuk yang ini ya guys ya. Semua ini nih, yang warna ini. Nah ini di luar A. Ya, ada banyak kan? Ada 10, 1, 9, 4, 6, 8. Apakah cuma 3? Salah. Jadi ini salah. Yang terakhir, N jumlah dari A dan B komplement. B komplement yang mana? B komplement adalah yang di luar ya. Di luar dari B. Gini kan? Di luar B. Dan yang beririsan dengan A. Yang beririsan dengan A yang mana? A kan yang ini. Nah, yang kena 2 kali stabilo yang mana? Yang ini ya guys ya. Yang ini ya guys ya. Yang ini kan. Cuma 3, 7, 5, 11. 3, 7, 5, 11. Ada 4. Jadi ini juga benar. Gitu guys. Nah, yang ini mirip-mirip aja guys sama yang sebelumnya. Kalian coba kerjain sendiri buat latihan soal kalian. Terus yang ini, nah kita lihat ya guys ya. Nah guys, kalau yang ini jangkauan, kan harus ingat jangkauan itu adalah perbedaan data yang paling besar dan yang paling kecil. Oke? Contohnya nih, yang C gitu ya. Kan 8, 8, B, 6, 7. B ini apa? B bisa 9. Kenapa? Kalau B-nya 9, artinya jangkauannya itu 6 dan 9. Jangkauannya 3. Kalau B-nya 9, kita urutin jadinya 6, 7, 8, 8, 9. Ingat, data itu harus diurutin dari yang paling kecil ke paling besar. Baru dicari mediannya. Mediannya adalah 8. Ya kan? Ini yang ini ya, kelompok C ya. 8 benar ya? 8 itu benar. Apakah 7 benar? Coba yang B ini jadi data yang paling kecil. Ya, yang artinya jangkauannya 8 paling besar, B-nya harus 5. Jadi datanya adalah 5, 6, 7, 8, 8. Nah, artinya mediannya 7. Gitu ya. 7. Artinya benar, guys. Gitu. Itu logiknya. Untuk yang kelompok lainnya, kalian bisa coba sendiri ya. Mantap. Nah, untuk yang segitiga siku-siku ini, guys, kalian tuh harus tahu ada segitiga siku-siku spesial. Kayak gimana tuh? Kayak gini. Jadi kalau di segitiga siku-siku, di sini 60, di sini 30, di sini 90. Kalau di sini 1, di sini pasti 2, dan di sini pasti akar 3. Ini perbandingan spesialnya. Dan kalau di sininya 45 dan ini 45 ya, artinya di sini 1, di sini 1, di sini akar 2. Ini adalah perbandingan spesialnya yang kalian kalau hafal bakal jos banget. Kita lihat sekarang ya. 60 ini berarti 30 ya. Ya kan? Kita lihat panjang BC adalah 8. BC adalah 8. Kayak gini guys. 8 ini kan di depannya 30 ya. Artinya ini kan 8 ya. Ini jadi 8. Dari 1 jadi 8 dikali 8. Artinya yang depannya sudut 60 adalah yang akar 3 ini dikali 8 juga. Karena perbandingannya tetap 8 akar 3. Nah, nggak perlu dihitung lagi guys. Ya, nggak perlu pakai trigonometri. Kenapa? Karena sudutnya istimewa. Jadi yang AB ini 8 akar 3. Kita bisa cari dengan cepat. Benar. Terus kita lihat ya guys. Segitiga ABD. ABD. Kan 45 nih, ya kan? 45 di sini. Berarti di sini juga 45 ya guys. Terus di sini 8 akar 3. Lihat deh. Depan sudut 45 itu 8 akar 3. Harusnya 1. Ya kan? Jadinya yang di sini juga adalah 8 akar 3 karena perbandingannya 1 akar 2. Yang di sini berapa? Yang di sini 8 akar 3 dikali akar 2. Jadinya 8 akar 6. Gitu guys. Jadi dari B ke D adalah 8 akar 3. Sehingga kalau mau cari yang CD itu gimana? Ini kan sampai sini kan 8. Artinya CD adalah 8 tambah CD sama dengan 8 akar 3 ya. Artinya CD sama dengan 8 akar 3 dikurangi 8. Nah, ini juga benar nih. Gitu. Terakhir guys, kalian lihat segitiga ABE ya. ABE. ABE. Ini 30 berarti di sini 60 ya. Kalian di sini 90. AB-nya 8 akar 3. Lihat yang ini ya. Tadi ini kan 1, ini akar 3. Sekarang yang depan sudut 30-nya 8 akar 3. Artinya yang depan sudut 60-nya ya kan dikali akar 3 guys. 8 akar 3 dikali akar 3 yaitu 24. Kok bisa?
Karena akar 3 kali akar 3 kan 3. Jadi sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Artinya nih, B ke E ini itu 24. Tinggal cari luasnya guys. Luasnya adalah setengah kali alas, alasnya 24 kali tinggi 8 akar 3. Coret-coret ini 12 sama dengan 96 akar 3. Itulah luas segitiga ABE. Benar. Gitu caranya guys ya. Ini harus lancar teman-teman. Jadi kunci cepatnya adalah di sini. Di perbandingan ini, dan itu harus lancar. Oke. Oke, soal berikutnya guys ya. Nah, ini aku bisa cepet banget kemarin. Kenapa? Lihat ya, ini kan barisan aritmatika. Aku langsung lihat dari sini, ya kan? Kan beda 2 suku. Itu 6. Dari 4 ke 10 kan 6. Itu kan beda 2 suku. Berarti kalau di aritmatika beda 2 suku artinya ditambah 2 bedanya. Artinya 2 beda sama dengan 6. Bedanya sama dengan 3. Jadi harus tahu bedanya 3. Perlu nggak cari X dan Y-nya? Nggak perlu. Kenapa? Karena aku kemarin lihat jumlah 10 suku pertama, ya, S10, ya, A-nya 4, A4. Udah. Kalau di bahasa aritmatika kan cuma perlu 2, A sama B, ya. Artinya S10 itu kan rumusnya adalah N per 2, 2A plus N-1 kali B. Jadi kemarin aku langsung tulis nih, 5, 10 per 2, 5, ya, dikali 2A, 8 tambah N1 9 dikali 3. Nah gini guys. Jadi kalau kalian nulis lagi 10 per 2 dan sebagainya, itu tuh akan makan waktu, ya. Jadinya langsung nih, untuk menghemat waktu, 8 tambah 27. Ini 35. 35 dikali 5, 5, 2, 15, 5, 2, ini 15, 1, 7, 5 gitu kan. Berarti P lebih besar daripada Q. Gitu. Jadi untuk menghemat waktu, sedikitin tulisan kalian, banyakin kerjain di otak. Dan itu bisa dilatih teman-teman. Dulu aku juga nggak bisa kok. Dulu aku juga lambat banget. Tapi karena aku udah ngerjain ribuan soal, jadi aku bisa cepet. Oke? Yang ini juga guys ya, tidak mempunyai inverse. Artinya determinannya sama dengan 0, ya. Ini dikali dikurangi ini dikali sama dengan 0. Nah, kemarin aku nggak tulis lagi nih. 2x min 1 dikali x plus 7 dikurangi 3 dikali x plus 2. Nah, ini kalau kalian mau tulis juga nggak apa-apa. Cuma kemarin aku langsung solve ini di sambil aku liatin sambil aku kerjain guys ya. Oh, ini kan 2x kuadrat plus 13x min 7 min 3x min 6 sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi 2x kuadrat plus 10x min 13 sama dengan 0. Lihat, jumlah semua nilai x yang memenuhi. Ingat ya, ini tuh pakai teori Vieta. Jumlah semua nilai x atau jumlah akar-akar itu adalah min b per a. Jadi, min 10 per 2 sama dengan min 5. Udah, gak perlu dicari x-nya berapa. Min 5 sama 2, artinya P lebih kecil daripada Q. Gitu. Satu lagi guys aku bahas yang nomor 20 ya. Sebenarnya kelihatan susah, tapi sebenarnya gampang guys. A dipilih dari himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 10. Artinya apa? A ini adalah antara 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang B adalah 1, 2, 4, 7, 9. Peluang AB, A dikali B bernilai ganjil. Ya, ingat. Kan harus ingat ya. Ganjil dikali ganjil itu ganjil. Tapi kalau ganjil dikali genap pasti genap. Oke? Dan genap dikali genap pasti genap juga. Jadi kalau hasil kalinya ganjil hanya mungkin ketika A dan B-nya dua-duanya ganjil. Oke? Nah, di sini kan B-nya ada 2 sama 4. Jadi kita nggak boleh pilih, ya. Kita nggak boleh B-nya nggak boleh 2 dan B-nya nggak boleh 4. Sekarang A ada 5 pilihan, A itu ada 5 pilihan, dan B ada 3 pilihan. Ya, kalau dikombinasiin, artinya tinggal 5 dikali 3 guys, sama dengan 15. Kok dikali bang? Lihat ya pasangannya ya. Misalnya A-nya 1 ya, A-nya 1, B-nya bisa berapa? B-nya bisa 1, B-nya bisa 7, B-nya bisa 9. Kalau A-nya 3, B-nya bisa 1, B-nya bisa 7, B-nya bisa 9. Lihat gak guys? Jadi 1A itu ada 3B yang memenuhi. Sekarang ada 5A, artinya 5 dikali 3, 15. Nah sekarang per berapa? Kan peluang ya. Per semua cara untuk memilih. Kalau semua cara untuk memilih, berarti yang 2 sama yang 4 tadi boleh ya. 2 sama 4 ini boleh dipilih. A-nya 5, B-nya 5. 5 dikali 5, yaitu 25. Nah, ya 15 per 25 disederhanakan jadinya 3 per
5. Nah, jadi 15/25 sederhanain jadinya 3/5 guys, ya kan? X per Y dengan X dan Y pasangan bilangan bulat yang saling koprima. Saling koprima itu apa? Ya udah 3 sama 5 ini saling prima gitu ya. Nggak ada faktor yang sama. Kalau 15 sama 25 itu kan masih ada faktor yang sama, yaitu 5. Makanya harus disederhanain. Jadi X-nya 3 dan Y-nya 5. Jadi X tambah Y adalah 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi jawabannya 8 guys. Gitu. Oke guys, jadi begitulah pembahasannya. Ini udah hamin kurang dari seminggu SNBT. Teman-teman semangat belajarnya dan jaga kesehatan. Dan kalau bisa kalian harus sesuaiin diri kalian dengan kondisi SNBT nanti. Misalnya kalian pagi, ya kan harus biasa bangun pagi. Kalau misalnya kalian siang, ya kalian biasain diri kalian untuk siang-siang ngerjain soal. Ya, mulai latihan, mulai kondisiin badan kalian supaya terbiasa dengan hari H UTBK nanti kayak gimana. Kalau kalian seringnya ngerjain siang, tapi ternyata UTBK-nya pagi dan tubuh kalian belum terbiasa, ya nanti pas hari H UTBK bisa ngeblank karena tubuh kita nggak terbiasa untuk berpikir sejak pagi gitu. Semangat teman-teman yang mau UTBK dan semangat terus ya. Semoga pada lolos. Oke, jadi sekian dulu video ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka videonya like dan juga subscribe dan share ini ke teman-teman kalian. Mantap Academy, jadi pintar, jadi mantap. Bye bye.